Jiwon akhirnya mengatakan ke Yuji kalau dia pernah hidup ke masa depan. Jiwon juga bercerita kalau Minhwan harus menikahi Sumin buat ngerubah takdirnya. Karena Jiwon pernah hidup di masa depan, dan sewaktu di masa depan dia terkena kanker kemudian dibunuh Minhwan dan Sumin. Yuji mengatakan ke Jiwon kalau yang menyuruh Yunho datang ke acara reuni SMA adalah dirinya. Jiwon masih bingung kenapa Yuji mengetahui acara reuni SMA-nya. Yuji menjawab kalau dia juga sudah pernah ke masa depan, bahkan dia datang ke acara pemakamannya Jiwon. 어땠어요, 내 장례식? Karena masih penasaran, malam itu juga Yuji mengajak Jiwon ke rumahnya untuk melanjutkan obrolannya. Jiwon terlihat senang saat melihat kucing miliknya Yuji. Yuji lalu bertanya ke Jiwon apakah kematiannya di masa depan bisa dihindari dengan memutuskan hubungan percintaannya dari Minhwan dan menjauhi Sumin. 제가 헤어지자고 하면 발작하는 사람이거든요. Jiwon menjawab kalau dia sudah mencoba memutuskannya, akan tetapi Minhwan marah dan bertindak kasar ke Jiwon. Yuji sempat menanyakan kenapa Jiwon tidak kabur saja keluar kota, supaya Jiwon tidak bertemu dengan Minhwan. Jiwon menceritakan kalau dia dulunya pernah mempunyai bekas luka di tangannya terkena teko air panas, namun saat ini lukanya sudah berpindah ke Yuji. Maka dari itu Jiwon menganggap kalau dia harus melawan takdirnya dan menghindar bukanlah solusi terbaik. 도망쳐도 피할 수 없다는 거. Karena nasibnya tidak akan berganti kalau tidak digantikan kepada orang lain. Karena luka diganti dengan luka, pernikahan diganti dengan pernikahan, kematian pun diganti dengan kematian. Yuji kemudian menceritakan dia hidup kedua kalinya berawal ketika pulang dari pemakamannya Jiwon. Sayangnya saat itu mobil Yuji mogok, terpaksa dia pulang menaiki taksi. Di dalam perjalanan dia curhat ke sopir taksi kalau sudah kehilangan wanita yang dia kagumi sejak kuliah. Yuji merasa kalau dia melewatkan kesempatan memiliki wanita itu. Sopir taksi ini ternyata adalah ayahnya Jiwon, namun mereka berdua tak saling kenal. Pak supir taksi sempat menanyakan kalau Yuji mendapatkan kesempatan lagi, apa yang akan dilakukannya. Yuji pun menjawab kalau mendapatkan kesempatan kedua, dia akan menjaga Jiwon dari perlakuan Minhwan. Jiwon sempat menanyakan bagaimana Yuji bisa hidup untuk kedua kalinya. Yuji hanya bisa menjawab kalau dia hanya tertidur dan bangun di tahun 2013, tahun yang sama saat Jiwon kembali hidup. Pagi harinya Jiwon ditelepon Hyun kalau manajer umum bagian SDM Lee Suk Jun datang ke kantor. Yuji merasa kurang nyaman karena manajer Lee pindah ke kantor itu yang diutus oleh kakeknya. 함께 퇴근해서 청담동 집에 같이 들어간 것도 업무의 연장이었나? Manajer Lee sempat mempertanyakan hubungan Yuji dengan Jiwon. Bahkan manajer Lee mengetahui kalau Jiwon pernah diajak ke rumahnya secara diam-diam. Manajer Lee sempat menuduh Yuji berbuat yang tak pantas dengan Jiwon. Maka dari itu, proyek paket masa akan dilanjutkan oleh Juran sebagai ketuanya. Sebelum meninggalkan ruangan, Yuji mengatakan kepada manajer Lee kalau dia dan Jiwon semalam tidak melakukan hal tak senonoh seperti yang dipikirannya manajer Lee. Yuji pun mengumumkan saat rapat kalau Juran akan menjadi ketua melanjutkan proyek paket masak. 박민환 대리, 정수미 사원. 이상입니다. Karena lagi banyak pikiran, Yuji minum anggur sampai teler di restoran tempat Yunho bekerja. Tak lama dari itu, Hyun datang menjemput kakaknya yang teler. Yunho mengatakan kalau dia menelpon Hyun lewat panggilan terakhir di HP-nya Yuji. 강지원이라고 알아요? Hyun baru pertama kali melihat Yunho. Yunho pun teringat dengan suara Hyun saat dia menelpon Jiwon. Yunho akhirnya mengetahui kalau Hyun adalah temannya Jiwon. Hyun menyadari nama restorannya mengingatkan kalau dia pernah makan kue pemberian dari temannya Jiwon. Pagi harinya Jiwon kaget melihat harga sahamnya naik menjadi 700%. Tak lama dari itu Minhwan memanggilnya untuk mengobrol berdua. Sumin mengetahui kalau Jiwon sudah membeli saham Rojiental saat dia kepo melihat komputer kerjanya Jiwon. 주식을 가지고 있었단 말이지. 맨날 바쁜 척하더니 여우가 키는. Sumin pun mengikuti membeli saham itu secara diam-diam. Keesokan harinya Yuji melihat Jiwon diberi bunga sama Hyun. Mereka pun terlihat sangat dekat.
Yuji mengatakan kepada Jiwon kalau alasan dia tidak memilihnya menjadi ketua proyek paket masak karena mereka berdua sedang diawasi oleh manajer Lee, di mana dia tidak bisa berbuat apa-apa dengan orang kepercayaan kakeknya itu. Namun Yuji siap membantu kalau Jiwon membutuhkan dirinya. 학교 뭐든 강주원 씨가 필요한 일. Yuji mengumumkan ke karyawan kalau besok akan ada lokakarya untuk meningkatkan kekompakan kerja tim. Jiwon bersama dengan Juran sepakat kalau Hyun yang menyiapkan lokakaryanya. Di acara itu semua staf berkompetisi untuk mencari bendera nomor 1 dan sebagai hadiahnya akan tidur di karavan mewah. Jiwon mengatakan ke Yuji kalau dia akan berusaha sendiri merubah nasibnya. 제가 알아서 해볼게요. Jiwon meminta Yuji untuk tidak menganggapnya orang asing karena Jiwon tidak mau merepotkan Yuji. 아버지가 용돈을 주실 때 파란 아티를 그래서 줬다고 하지 않았어요? Yuji lalu memperlihatkan kalau dia mempunyai gambar hati di bagian dada, mirip dengan gambar uang pemberian ayahnya Jiwon. Jiwon sempat menangis teringat dengan ayahnya. Di sisi lain, Sumin melukai dirinya supaya dia bisa meminta pertolongan Min Hwan buat mengambilkan bendera nomor 1 yang letaknya di tengah sungai. Hyun saat itu panik karena mendapatkan kabar dari penanggung jawab acara kalau sungai yang akan dilalui peserta dilarang dilewati karena banyaknya lumut dan sungainya lumayan dalam. Mendengar hal itu, Yuji langsung berlari ke sungai karena dia teringat dengan Jiwon kalau akan ke sana. Dan benar saja, saat Jiwon berusaha menyeberangi sungai, Yuji menghentikannya. Jiwon bersikeras bisa melewati sungai itu dan mengatakan akan baik-baik saja. Yuji memarahi Jiwon, seharusnya dia bisa meminta bantuan dirinya dan tidak mengambil cara yang sulit. 할 거예요. 난 내 손으로 내 힘으로 다 이뤄낼 거라고요. Jiwon lalu menjawab kalau dia bukanlah Sumin yang selalu meminta pertolongan orang lain untuk mendapatkan keinginannya. Karena Jiwon mempunyai prinsip kalau dia harus bisa berusaha sendiri untuk mencapai keberhasilannya. 처럼 안 살 거예요. 난 내 손으로 내 힘으로 다 이뤄낼 거라고요.